berkaitan rencana adanya hak angket yang akan diajukan oleh kelompok-kelompok tertentu berkaitan dengan Pilpres ini, ya, menurut saya ini salah langkah. Karena ada suatu ketentuan-ketentuan di dalam Pilpres, ya, apabila terjadi permasalahan itu tidak langsung kepada hak angket muaranya, tetapi harus diajukan kepada Bawaslu atau ke MK. Itu kan wilayah hukum yang mengatur tentang hak-hak sengketa apabila dipandang memang dari pemilihan ini itu ada persoalan, baik itu di tingkat kabupaten, ya, KPU kabupaten maupun provinsi dan KPU pusat. Itu harus diajukannya ke sana. Dan dalam hal ini yang saya lihat pun, yang saya perhatikan dari apa yang diwacanakan berkaitan masalahnya adanya kecurangan, itu hanya wacana, hanya hal-hal yang menurut saya itu tidak ada buktinya. Padahal menurut hukum, ya, berkaitan dengan masalah kecurangan itu terkait dengan pembuktian. Jelas kok di dalam berkaitan dengan masalah hak suara, ya, apabila terjadi kecurangan itu adalah berkaitan dengan masalah C1, berkaitan dengan masalah kertas suara. Nah, sekarang mana kertas suara yang dikatakan bahwa KPU itu melakukan kecurangan? Orang pemilihannya aja belum selesai kok udah dituduh mengatakan curang dan lain sebagainya. Kalau memang ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di TPS, ya, misalnya TPS A, itu juga udah diakui oleh KPU daerah. Itu langsung juga diperbaiki, dilakukan penghitungan ulang, ya. Jadi nggak serta-merta kemudian KPU membiarkan atau melakukan hal-hal yang menurut hukum itu nggak ditindaklanjuti kalau memang nilai pembuktiannya itu ada dan terukur bahwa itu kecurangan, ya. Contoh di salah satu TPS, saya nggak perlu sebutkan di dalam persoalan ini, itu dilakukan dilakukan pemilihan ulang karena memang ditemukan data dan juga bukti bahwa memang ada terjadi kecurangan. Dilakukan pemilihan ulang lagi. Hasilnya apa? Yang menang tetap paslon 2 kok. Dan kalaupun nanti ada kecurangan lagi, itu juga KPU tidak akan segan-segan. Dan Bawaslu sebagai pengawas di dalam persoalan ini, itu juga nggak akan segan-segan mengambil suatu tindakan bagaimana untuk masalah-masalah kecurangan itu bisa diselesaikan. Itu. Jadi kalau menyangkut masalah hak angket, itu belum masanya. Karena berkaitan dengan penyelidikan, apa yang mau diselidikin, ya. Orang tadi saya udah ngomong kok, KPU aja belum selesai melakukan penghitungan secara realcon kok. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk mau ada ini, ada itu. Ini kan lucu. Dan narasi berkaitan dengan masalah kecurangan itu terjadi sebelum pemilihan Pilpres berlangsung, itu sudah dilakukan. Ini kan aneh menurut saya, ya. Dan berkaitan dengan masalah ini, ayo dong kita hormati. Hukum ya hukum, harus kita tegakkan, ya, dalam konteks seperti apapun, ya. Rambu-rambu hukum itu nggak boleh dilewati. Jelas banget, kalau seandainya memang nanti hasil dari KPU ada pengumuman menyatakan bahwa paslon 02 sebagai pemenang dan ditemukan dasar kecurangan, asalkan TSM, ya, di dalam kaitan ini, ajukan dong ke MK. Kan masih ada Mahkamah Konstitusi yang memang undang-undang mengatur bahwa MK mempunyai kewajiban untuk memeriksa sengketa Pilpres. Ajukan ke sana. Dan kita dari 02 itu juga sudah siap kok untuk menghadapinya. Jangan juga cuma narasi yang dibangun gitu loh. Dan seperti yang saya katakan bahwa lembaga hak angket yang ada di Dewan, ya, itu memang dibenarkan, ada di dalam undang-undang. Tapi konteksnya bukan hanya asal dimintakan untuk bekerja, bukan. Dan saya juga menghimbau kepada DPR, jangan mau dibawa ke masalah-masalah politik praktis yang menurut saya ini dijadikan alat politik untuk kepentingan orang-orang yang menurut saya hanya mengukur pada suatu dimensi pemikiran yang sangat sempit. Gitu. Jadi tolong, ayo
kita lakukan pemilu yang sudah selesai ini, kita sikapi dengan kedewasaan. Kita sikapi dengan cara-cara yang lebih elegan, yang lebih terhormat. Ingat, negara kita ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Negara kita ini negara berdasarkan bukti, bukan berdasar kata-kata atau ucapan-ucapan yang tidak terukur. Karena itu bukan yang dikenal di dalam hukum.